Sistem pernapasan. Sistem pernafasan adalah suatu sistem yang tujuan utamanya menyediakan oksigen untuk proses metabolisme tubuh. Nah, untuk memahami sistem pernafasan, kita harus mengetahui bagian-bagian dari sistem pernafasan. Yang pertama ada rongga hidung. Udara pertama kali masuk sistem pernafasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung kemudian udara disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Selain itu, udara juga akan dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh kita. Di dalam rongga hidung juga terdapat ujung-ujung saraf pembau yang berguna untuk membedakan bau-bau yang masuk ke hidung kita. Yang kedua ada faring dan laring. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring. Faring yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Laring berfungsi sebagai tempat melekatnya selaput atau pita suara. Jadi, pada faring ini adalah tempat dilaluinya udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur udara dan makanan masuk ke dalam salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menuju glotis. Glotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menuruni esofagus dan menuju ke lambung. Ketika makanan turun ke lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas dari saluran pernafasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot elastis di dalam laring. Suara dihasilkan ketika otot-otot di dalam kotak suara menegang atau kontraksi, yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bervibrasi atau bergetar. Nah, suara tinggi dihasilkan dari pita-pita yang terentang, erat, dan bervibrasi sangat cepat. Sedangkan suara rendah berasal dari pita suara yang tidak begitu tegang dan bervibrasi secara lambat. Yang ketiga ada trakea. Dari laring, udara langsung masuk menuju trakea. Di dinding trakea ini terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea, sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Nah, mukus ini berfungsi untuk memerangkap debu, polen, dan kontaminan-kontaminan kecil lain yang lolos dari rongga hidung. Silia ini berdenyut dan bergerak seperti ombak, menggerakkan mukus ke atas menuju paring. Tempat mukus tersebut akan ditelan atau dibuang dengan sengaja keluar melalui mulut. Proses ini dinamakan eskalator mukus, yaitu proses yang memainkan peran penting dalam membersihkan sistem pernapasan. Dari trakea selanjutnya terdapat dua cabang yang disebut bronkus. Bronkus cabang batang tenggorokan.
Selanjutnya, organ dalam sistem pernapasan manusia yang keempat adalah bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang menyambungkan antara trakea dan paru-paru. Hampir mirip dengan trakea, bronkus tersusun atas tulang-tulang rawan yang berbentuk cincin. Namun, bronkus terdiri dari 2 cabang, yang di masing-masing cabang menyambungkan ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kemudian ada bronkiolus yang merupakan percabangan bronkus yang terdapat dalam paru-paru. Jumlah cabang bronkiolus sesuai dengan jumlah lobus atau gelambir pada paru-paru. Kemudian, yang terakhir ada paru-paru. Pada paru-paru sebelah kanan terdapat 3 lobus, dan pada paru-paru sebelah kiri terdapat 2 lobus. Di dalam paru-paru terdapat alveoli. Udara kemudian masuk ke dalam alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut alveolus, yang merupakan kantung udara di ujung bronkiolus. Oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan terlarut dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli, sedangkan dari arah yang berlawanan karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium, alveoli, dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan tubuh dengan mekanisme ekspirasi.